Lihat Bang Jupri nggak? Jupri? Iya. Kagak lihat. Gue cuma ngeliat peluang dapetin rumah ini tanpa harus membeli ke orang aslinya. Emangnya lo mafia tanah? Mafia tanah, mafia Ozawa saya. Bisa aja, tapi mirip lah sama temen saya. Coba buka maskernya. Jauh, saya tuh ganteng. Beneran mirip. Mirip banget. Tapi kok gelap amat ya? Iya gelap. Coba deh buka kacamatanya. Masih gelap ini. Melek. Ah, Bang Jupri. Dicariin dari tadi, ngeselin. Jadi agenda kita gimana? Kemana nih kita, Mega? Dari tadi tuh gue nyariin lu, karena gue mau ngasih tahu lu mau ngenalin sama orang. Jadi gue mau ketemuin lu sama wakil rakyat kita, Komisi 2. Yang ngurus ini? Iya, yang kerjanya ngurus mafia tanah. Wah, seru tuh. Nah, seru kan? Kita harus tanya banyak nih. Nah, banyak ya. Udah yuk, langsung aja. Yuk. Tadi dicari. Nah, ini dia nih Bang, rumahnya yang gue bilang tadi. Di rumah DPR sekecil ini? Iya. Ya, setahu gua tuh rumah penjabat tuh gede banget, ada kolam renangnya, ada ikan hiunya di dalam, ada Iron Man di dalam situ. Allah, ini mah kebanyakan nonton infotainment sih. Itu tuh biasanya dilebih-lebihin aja sama media. Sebenarnya mah sederhana DPR kita, beneran deh. Iya, nggak ada Iron Man-nya. Yaudah yuk, kalau nggak percaya masuk. Tapi bener nih, dia tahu. Nggak ada Iron Man. Mafia tanah dia tahu. Iya beneran, ayo, nggak ada Iron Man, nggak ada. Gua pengen beli tanah, gua sekilo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Ibu. Dari siapa? Iya, kita dari Kata Wakil Rakyat Oh, mau iya. ketemu sama Bapak Rifki. Ada Bapak di dalam. Tapi mohon maaf, kita nggak pakai masker, nggak apa-apa ya? Negatif. Yuk, silakan yuk. Kasih Mari. Ibu. Terima kasih Bu Nisa. Kok tahu nama saya? Itu WhatsAppan tadi malam. Kamu siapa? Ajudannya, nggak mungkin ya, dong sama sama Ibu Iqbal Nisa. ya. Betul. Ayo kita masuk yuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Kasih Pak. Apa kabar? Kata wakil rakyat kita Oke. mau nanya-nanya soal hal-hal yang dirasakan juga sama masyarakat. Boleh. Ini kan laporannya tuh banyaknya tuh sekitar 1.700 lebih tuh laporan yang terkait mafia tanah ini. Betul. Itu gimana caranya biar meminimalisasinya gitu? Oke, dari 1.700 itu ada berbagai macam klaster. Klaster yang paling banyak itu adalah masyarakat berhadapan dengan korporasi, terutama mereka-mereka yang berada di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan. Jadi masyarakat sudah sekian generasi berada di desa itu, tiba-tiba ada perusahaan gede dikasih izin hak guna usaha nanam sawit di tempat itu, gitu. Lalu kemudian karena dapat HGU, tanah mereka digeser, ditanamin sawit. Nah, ini kan kerap kali jadi konflik. Ada konflik misalnya di Mesuji, ada konflik-konflik di tempat lain di Kalimantan. Yang konflik itu sampai memakan korban. Jadi memang rumahnya dipasang sawit. Digusur. Ruang tamunya ada sawit. Meskipun kita punya sertifikat nih Pak, mungkin nggak sih mafia itu jadi bingung kan gini? Kadang kalau di berita tuh pengadilan tuh tetap menangnya mafia gitu. Banyak kasus yang agak aneh ya. Rumah-rumah kita, sertifikat kita udah punya, tiba-tiba di atas sertifikat itu tumpang tindih sertifikat yang Betul. lain. Nah, Komisi 2 DPR RI dalam kasus-kasus yang kita bicarain ini sangat serius. Kami membentuk panitia kerja pemberantasan mafia tanah. Kami mensinyalir banyak oknum di Kementerian ATR BPN yang justru menjadi bagian penting dari proses pemafiaan ini. Karena tidak mungkin sertifikat atau alas hak apapun namanya tumpang tindih kalau kemudian verifikasinya benar di sana. Nah, tiba-tiba misalnya keluar sertifikat, maka patut diduga ada banyak oknum di kementerian itu. Nah, Panja ini meminta dan memberikan teguran sangat keras kepada Menteri ATR BPN untuk melakukan pembenahan reforma birokrasi dan pelayanan di sana, dan kalau nggak mampu ya kita minta ke Presiden, kalau perlu Pak Menteri tanggalkan amanahnya, ganti sama yang lain aja, karena ini soal rakyat. Terus gimana Pak tipsnya biar kita nggak kena korban, nggak jadi korban sama mafia-mafia ini? Ya, satu tentu kalau belum ada sertifikat disertifikatin. Ya, sertifikat. Yang kedua, lu ngecek ke BPN terdekat.
Kita juga kan mendorong sekarang BPN itu menggunakan IT ya dalam pelayanannya, sehingga proses pengecekannya tentu nggak manual. Kita datang gedor, kita jam 7 udah di kantornya, pejabatnya datang jam 12 ya kan. Kebiasaan tuh memang tuh. Nah, repot. Dan kami sebetulnya sangat membuka diri kepada publik kalau memang ada bukti-bukti keterlibatan mafia tanah baik oleh para pejabat terkait ya ataupun oleh oknum-oknum tertentu di luar kementerian lembaga yang mengurusi ini, ya kita membuka diri. Dan DPR dengan kewenangan pengawasannya sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mestinya bisa menjadi jalan bagi kita melakukan pembenahan ini termasuk proses penegakan hukum di dalamnya. Jadi kita makasih banyak nih Aku Pak yang atas makasih waktunya. banyak lo udah berkunjung ke ini bukan rumah saya ini rumahnya rakyat. Rumah rakyat. Iya, Berarti karena saya tinggal di sini boleh. Lo tinggal di sini. Jadi saya Tapi bawa- syaratnya lo dilantik dulu jadi anggota DPR. Hai, udah kembali lagi di Kata Wakil Rakyat. Sekarang kita sudah ada di kediaman Bapak Firman yang mengurusi perihal lingkungan hidup. Betul. Mohon maaf Pak, kita boleh ngobrolnya dibuka maskernya. Kebetulan kita udah vaksin. Nah, Boleh, terima kasih. Saya lihat-lihat ini kediaman Bapak banyak banget hasil-hasil dari karya-karya seni gitu ya Pak. Ini Iya. kayak lingkungannya tuh jadi kayak Asri. hidup gitu, asri Iya. gitu. Itu karena emang Bapak suka atau gimana Pak? Saya ini termasuk yang senang dalam interior. Dan kemudian saya juga senang dekorasi. Tetapi saya dekorasi dan interiornya itu lebih senang memasang-masang atau majang-majang yang sifatnya itu ada nilai ekonomi dari barang yang tidak dimanfaatkan. Jadi kalau boleh dibilang ya limbah seperti ini. Ini buatan teman-teman ITB. Itu juga dulu saya lihat itu teman-teman ITB itu mengumpulkan dari limbah-limbah bekas bangunan-bangunan di gedung-gedung yang dia menggunakan plat-plat itu sisanya dikumpulin. Yang besar dibikin skala besar ini. Tapi semua tema saya lingkungan. Nah, ini menarik karena di konferensi kemarin di G20 itu masalah lingkungan kan juga menjadi isu. Terutama mengenai limbah juga menjadi isu yang strategis. Oleh karena itu penanganan lingkungan ini harusnya atau limbah itu harus konsepnya hulu dari hilir. Karena masyarakat ini yang terjadi kan dia masih rendah edukasinya, pemahamannya. kasihan. Nah, itu yang persoalan. Oleh karena itu mengenai masalah penanganan limbah ini menjadi masalah yang serius karena limbah ini sebetulnya juga bisa dikelola dari aspek ekonomi. Iya, benar. Hanya problemnya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melihat masyarakat yang memanfaatkan limbah-limbah yang ada nilai ekonominya itu diambil dari limbah-limbah yang memang bisa mudah ditemukan oleh masyarakat. Karena ini bisa menimbulkan efek domino ekonomi UKM di daerah-daerah itu cara menarik gitu. Gimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat? Jadi saya kalau ke dapil itu sering door to door. Terus setelah saya lihat, saya menemukan itu adalah seniman. Seniman itu mengumpulkan limbah plastik. Limbah plastik itu bisa dijadikan lukisan. Bu Menteri sudah saya datangkan itu ke Jakarta, tapi nggak tahu follow up-nya karena untuk mengumpulkan limbah-limbah seperti kan perlu sarana prasarana, modal atau kemudian juga kendaraan untuk mengumpulkan dari pasar-pasar karena limbah-limbah plastik ini kan yang terbanyak kan di pasar, di mal-mal itu. Nah, kalau ini didukung oleh pemerintah, saya rasa nilai ekonominya sangat bagus dan masyarakat itu akan menjadi kreatif karena ternyata dari seniman itu bisa mendidik dan kemudian ada nilai ekonomi. Hanya pemerintah ini harus menyiapkan regulasi. Aku pernah dengar ada alokasi dana, Pak, tuh sampai 2.603 triliun. Nah, itu pemerintah tuh mengupayakan apa sih untuk dana alokasi tersebut? Nah, 2.300 triliun itu kan
masih dalam perencanaan, namanya pagu anggaran. Sekarang persoalan kan dananya itu ada tidak, kan begitu. Apalagi dengan ekonomi yang sedang terpuruk seperti sekarang ini kan memang mana yang lebih prioritas itu akan diprioritaskan oleh pemerintah. Bapak punya masukan untuk pemerintah gitu supaya ini limbah-limbah rumah sakit ini tertanggulangi gitu biar nggak bersebaran di jalan, biar nggak dinikmati sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya memang ini menjadi tugas kami. Karena antara pemerintah DPR ini harus bersinergi. Karena DPR kan pembuat regulasi. Melihat situasi, kondisi dan fakta seperti ini kan kita harus berbenah apa regulasinya udah mencukupi atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah mencukupi bagaimana pelaksanaan di pemerintah? Kita melakukan fungsi pengawasan. Nah, kemudian ketika kita melakukan fungsi pengawasan ada kelemahan, kalau itu alasannya anggarannya, kenapa nggak diprioritaskan anggarannya? Nah, ini kan harus saling apa ya istilahnya itu saling mengisi. Nah, itu. Jadi saling menyikapi dan mengisi. Nah, jangan sampai supporting system dari kementerian satu dengan jalan tidak seperti kita harapkan. Ada masalah besar, regulasinya sudah ada, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membuat regulasi, kemudian keuangannya tidak disiapkan. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih masalah limbah dan lingkungan. Jadi jangan pernah suzon, oh pemerintah nih ini itu enggak, mereka juga kerja untuk kita semua. Iya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Kata Wakil Rakyat.